Halo Petra Nation semuanya, apa kabar? Saya sungguh berdoa dan berharap kita semua tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, terlebih khusus untuk kita memasuki semester yang baru, semester genap 2020-2021. Hari ini adalah hari pertama perkuliahan, sekaligus hari pertama di mana kita akan kembali bersama-sama bergabung di dalam kebaktian universitas reguler. Dan untuk hal tersebut, saya memiliki 3 pengumuman untuk setiap kita. Yang pertama, kebaktian universitas yang biasanya kita mulai pukul 11.40 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat, saat ini berubah menjadi pukul 11.30 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat. Dimajukan 10 menit lebih awal. Kenapa kok dimajukan? Tujuannya adalah supaya setiap kita boleh mengambil waktu berdoa bersama di dalam gerakan Petra Nation, berdoa bersama. Akan ada pokok-pokok doa yang ditampilkan, yang berisi pokok doa pribadi, pokok doa keluarga, pokok doa Civitas UK-Petra, termasuk berdoa untuk bangsa dan negara dan dunia ini. Kami sungguh rindu melalui doa-doa yang kita panjatkan ini. Sungguh pekerjaan Tuhan boleh semakin dinyatakan, kehendak Tuhan boleh semakin dihadirkan, dan setiap kita yang berdoa boleh dibentuk dan diubah untuk semakin mengenal kebenaran Tuhan dan kemudian hidup di dalamnya. Yang kedua, tayangan kebaktian UK-Petra hanya akan dapat diakses mulai pukul 11.30 hingga 13.30 setiap hari Senin. Jadi perhatikan ya, mulai pukul 11.30 akan tayang dan akan ditutup pukul 13.30. Kenapa demikian? Karena kami sungguh rindu setiap kita sebagai Civitas UK-Petra boleh beribadah bersama-sama di dalam waktu yang sudah memang disiapkan oleh kampus, di mana tidak ada kegiatan akademik ataupun non-akademik yang dilakukan di sana. Kita boleh bersehati untuk berdoa, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Sehingga meskipun kita mungkin saat ini dipisahkan oleh ruang, tetapi di waktu yang sama, kita tetap bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta belajar firman Tuhan. Lalu, bagaimana kalau memang kita betul-betul berhalangan untuk bisa hadir pada waktu tersebut? Seluruh rekaman dari kebaktian akan kembali ditayangkan minggu depannya, dan kemudian terus-menerus aksesnya dibuka untuk setiap kita. Jadi memang butuh waktu bagi kita yang memang tidak bisa beribadah pada waktu tersebut. Kita baru bisa melihat tayangan ulangnya atau rekamannya minggu depannya. Maka pastikan bagi setiap kita yang memang tidak mempunyai halangan, sempatkan, siapkan secara khusus waktu kita untuk boleh beribadah bersama-sama. Yang ketiga, mulai dari hari ini, hari Senin, 8 Februari 2021, kita akan memulai sebuah seri khotbah tentang merengkuh penderitaan dalam pengharapan. Bukankah seringkali kita ini hidup di dalam sebuah situasi yang tidak menyenangkan, penuh dengan penderitaan, tetapi kita juga tidak bisa mengubahnya. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan dengan model yang seperti itu? Maka saya mengundang setiap kita untuk boleh belajar bersama-sama, supaya kita bisa memberikan respon yang tepat dan terbaik ketika kita hidup di dalam kondisi tersebut. Dan berikut adalah tayangan publikasi. Saya juga ingin mendorong setiap rekan-rekan untuk dapat membagikan publikasi acara ini kepada rekan-rekan kita yang lain, khususnya kepada mereka yang memang punya pergumulan-pergumulan dengan tema-tema yang sudah kita angkat. Harapannya melalui mengikuti
rangkaian proses ibadah ini, mereka boleh mendapatkan pertolongan, kekuatan, penghiburan yang datang dari Tuhan. Sehingga di tengah-tengah mereka tidak bisa mengubah situasi, harus hidup dalam penderitaan, mereka tetap bisa bersuka cita karena mereka punya pengharapan yang kekal yang ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube Pelma Petra supaya bisa menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Selamat mempersiapkan diri untuk berdoa dan beribadah.
simply come, longing just to bring something that's away that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song is not what you have required. You just must keep repeating to the waiting star. You're looking into my heart. I'm coming back to heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Kebaktian Universitas hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Mari Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada siang hari ini kita boleh berkumpul bersama ya Tuhan, kembali pada kebaktian universitas ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin ibadah pada siang hari ini mulai dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Engkau yang berserta dan Engkau yang berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Jamin
segalanya. Yang diciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang muda takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang muda takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang muda takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk Bapa di surga, terima kasih. Kalau kami boleh diingatkan akan kasih dan kebaikan-Mu, sehingga kami telah menaikkan puji sembah kami kepada Engkau. Dan saat ini, kami bersama-sama akan kembali belajar firman Tuhan. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Maka kami rindu Engkau berbicara secara pribadi. Dan pakailah hamba-Mu untuk boleh menyatakan akan kebenaran-Mu ya Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah diri. Amin. What is life? Tentu aku bukan bertanya tentang teori-teori kehidupan. Aku sudah tidak mau lagi berteori.
Aku muak dengan semua teori-teori yang diberikan. Aku juga bukan bertanya tentang kenapa sih aku harus hidup. Yang aku inginkan itu sederhana. Bagaimana aku harus hidup? Bagaimana aku harus hidup dengan semua kondisi ini? Kondisi yang tidak pernah aku minta. Dan kondisi yang gak pernah aku sukai. Aku tidak pernah minta dilahirkan. Namun, inilah aku. Sudah lahir kan? Dan lihatlah kondisiku sekarang ini. Di tengah jutaan orang yang normal, kenapa harus aku yang beda? Aku gak pernah minta aku jadi berbeda. Aku gak mau jadi berbeda dan spesial. Aku cuma pengen hidup biasa. Hidup biasa sama seperti yang lain. Tapi kenapa? Kenapa? Ini bukanlah hidup yang aku inginkan. Dan celakanya, aku juga sudah gak bisa mengubahnya. Jika aku tahu dari awal semua akan berakhir seperti ini, ya mungkin aku akan lebih milih untuk gak lahir. Buat apa hidup dalam keluarga yang seperti ini? Mending gua diaborsi dah. Lebih enak. Gak melihat semuanya. Tapi ini hidup gue. Aku udah lahir. Aku udah ada di tengah-tengah keluarga model kayak gini nih. Aku gak bisa milih. Dan yang celakanya, aku juga gak bisa ngubah. Sejak dokter memvonis aku kanker, aku gak tahu hidup ini buat apa. Aku masih muda. Aku pengen hidupku lebih panjang. Aku gak pengen mati cepat. Tapi sejak kanker ini bertumbuh dalam badanku, dan setiap hari semakin rasa sakit. Dan yang lebih pahit, aku tahu bahwa sebentar lagi aku bakal mati. Aku gak pingin. Aku gak pingin. Aku masih pengen hidup. Aku pengen seperti teman-temanku, bukan seperti yang sekarang ini. Tapi aku gak bisa milih. Bahkan aku juga gak bisa ngubah. Jika hidup seperti inilah yang harus aku jalani, bagaimana aku harus menjalaninya? Rekan-rekanku, ketika kita akan membicarakan sebuah topik tentang realita kehidupan, sebuah kehidupan yang kita tidak sukai, hidup di tengah-tengah penderitaan, hidup di tengah-tengah tekanan, saya percaya tidak ada satu orang pun yang memimpikan untuk hidup di dalam kondisi semacam ini, bukan? Tetapi ironisnya, hidup yang kita tidak sukai ini juga bukanlah hidup yang kita itu bisa ubah. Sehingga ini bukan menjadi sebuah perenungan yang mudah. Maka itu saya ingin membicarakan semua hal ini dengan sebuah kesadaran bahwa saya ini juga bukan orang yang maha tahu. Saya tidak bisa menjelaskan dengan detail kenapa teman-teman mengalami situasi seperti ini. Kenapa sih dunia ini ada pandemi? Kenapa sih kok ada orang yang terpapar dengan COVID padahal sudah berusaha untuk menjaga kehidupannya dengan baik? Saya tidak tahu akan banyak hal karena memang saya bukan Tuhan. Dan kalau saya boleh jujur, ketika saya baca firman Tuhan, Tuhan juga tidak memberitahu semuanya dengan detail. Sehingga di dalam kondisi seperti ini, saya ingin memberitahu teman-teman, renungan ini bukan bertujuan untuk memberitahu secara detail kenapa dan apa dan bagaimana semuanya ini terjadi. Ini bukan bagian yang saya bisa sampaikan. Dan saya juga harus mengatakan bahwa saya ini juga bukan orang yang pernah menghadapi, terus kemudian sudah menang, sudah sukses, dan kemudian sekarang saya mau katakan gini loh, langkah-langkah tips untuk sukses. Enggak. Saya ini juga orang yang bergumul sama seperti teman-teman. Maka saya sengaja kesempatan renungan kali ini saya nggak memakai pakaian yang formal. Saya cuma memakai kaos. Saya juga yakin dan percaya itu yang mungkin saat ini rekan-rekan pakai di rumah masing-masing. Kenapa? Saya ingin menunjukkan bahwa
kita ini sama, bro. Kita ini sama. Saya juga bergumul. Saya juga punya konteks kehidupan di mana saya itu tidak sukai. Saya sudah doakan begitu lama. Saya bergumulkan. Tetapi juga saya nggak pernah lepas. Saya nggak bisa mengubah situasi itu. Dan kalau kalian tanya, emang apa sih yang saya hadapi? Saya mau katakan, kepo bener sih, pengen tahu. Sorry, saya nggak bisa kasih tahu. Ada sesuatu hal yang begitu berat yang saya juga nggak bisa singkapkan di depan publik. Dan bukankah itu yang juga dialami beberapa orang, bahkan mungkin banyak orang. Ketika kita menghadapi situasi yang begitu menekan, situasi yang kita tidak inginkan ini, kita juga nggak bisa share kepada banyak orang, bukan? Itu tersimpan erat di dalam pribadi kita, di dalam diri kita, di dalam benak kita. Dan it's okay, saya juga punya pergumulan-pergumulan seperti itu. Tetapi saya hari ini mengajak kita untuk bergumul bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, yang saya yakin dan percaya akan memberikan penghiburan, tetapi bukan menjanjikan kelepasan. Please, don't make me wrong. Jangan salah pahami saya. Saya bukan katakan dan saya tidak mengatakan bahwa saya tidak percaya Tuhan bisa melepaskan kita. Oh, saya yakin kalau Tuhan itu sanggup melepaskan kita. Tapi bukankah saya mau mengatakan dengan jujur, realitanya seringkali Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi hal tersebut dan tidak langsung melepaskan, bukan? Ada yang mungkin jangka pendek, tapi ada yang mungkin cukup panjang. Bahkan saya yakin dan percaya ada beberapa orang yang menjalani pergumulan kehidupan seperti ini, bahkan harus membawanya sampai berjumpa dengan Tuhan dan tidak pernah dilepaskan. Ya, dia baru terlepas ketika dia berjumpa dengan Tuhan itu, kan? Sehingga saya mau katakan firman Tuhan yang akan kita renungkan bukan mau memberikan sebuah janji-janji kosong. Bukan mau mengatakan sekarang ini juga Tuhan akan melepaskan engkau. Enggak. Tapi saya mau mengatakan ada pengharapan di tengah-tengah segala situasi sulit yang kita hadapi. Maka itu saya memberikan judul perenungan kali ini adalah It's okay to not be okay. Hidup kita tetap not okay. Ini bukan yang kita inginkan. Tetapi bagaimana kemudian kita itu bisa berkata, it's okay. Dan ini bukan cuma sekedar kita berkata, ya sudahlah, mau gimana lagi. Ini bukan bersikap pasrah dan menyerah. Tetapi kita mau mencoba melihat apa pengharapan yang ada di tengah-tengah kehidupan yang tidak baik ini. Maka dalam kesempatan kali ini saya juga ingin mengajak kita bergumul, bukan hanya berdua, Anda dengan saya, tetapi juga bergumul dengan seorang tokoh yang hidupnya juga di dalam kondisi yang nggak oke. Hidupnya di dalam kondisi yang penuh dengan tekanan, penuh dengan kesulitan, bahkan dia mengibaratkan itu seperti duri di dalam dagingnya. Tetapi bukankah kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan ini, dia bisa berkata, I'm okay to not be okay. Dia bisa merengkuh segala kesulitan, penderitaan yang dihadapi di dalam pengharapan. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus, pasal yang ke-12, ayat yang ke-7, hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi setiap kita, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, inilah bagian yang akan menjadi fokus kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam bagian tema kita, Paulus seolah-olah berkata, I'm okay to not be okay. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya? Apa sih yang membuat Paulus bisa berkata I'm okay to not be okay?
Yang pertama adalah kita mencoba untuk belajar bukan mengejar akan kelepasan, tapi justru menikmati penyertaan. Teman-teman, kalau kita jujur ya, di dalam kondisi ketika kita ini menderita, kita ini sulit ya, yang sering kita pikirkan itu adalah kapan sih selesai. Kita tuh pengen supaya segera sih semua situasi yang tidak menyenangkan ini berakhir. Itu yang menjadi target dan goal kita. Sehingga tidak heran ketika kita hidup di dalam situasi-situasi seperti ini. Ketika kita menderita, lalu kita tuh pingin, satu-satu yang kita inginkan adalah kita pingin lepas. Kita nggak bisa menikmati kehidupan kita. Kita nggak bisa berkata, I'm okay, bukan? Di dalam situasi yang not okay ini. Maka itu kenapa kok kita melihat bukan itu yang kemudian Paulus lakukan. Dia bukan mengejar kelepasan. Tentu saya harus katakan, saya, teman-teman, demikian juga Paulus menginginkan untuk adanya kelepasan. Maka itu dia berdoa. 3 kali dia memohon kepada Tuhan. Dia berseru dengan serius kepada Tuhan. Artinya apa? Nggak bisa sih kita tuh untuk kemudian saya nggak pingin lepas. Saya menderita aja, saya senang. Enggak, pastilah natur kita itu ingin membuat kita itu, ayo kapan ini lepas, kapan ini selesai. Tetapi ketika kita mau mencoba untuk belajar menggeser target kita, bukan mengejar kapan sih ini lepas, tapi mau berjuang. Yang kita inginkan, yang kita dambakan adalah aku pingin di dalam hari demi hari aku bisa menikmati penyertaan Tuhan. Maka saya percaya ketika itu menjadi kerinduan kita, kita bisa berkata, I'm okay. Do not be okay. Kebenaran inilah yang sebenarnya juga Tuhan itu ajarkan kepada Paulus. Dan kemudian Paulus tuliskan untuk juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yang ada di dalam kondisi yang menderita dan kita nggak bisa ubah. Yaitu apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Rekan-rekanku, pernah nggak sih kepikir, kok kali ini Tuhan kasihnya cukup ya? Atau mungkin istilah kita adalah, kok pas-pasan ya? Bukannya katanya biasanya Tuhan tuh memberikan karunia yang besar. Selalu baru setiap pagi, besar setia Tuhan. Bahkan kemudian dijadikan lagu, besar setiamu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah. Lu kan harusnya tuh besar, berlimpah. Tapi kenapa cuma dikatakan cukup? Rekan-rekanku, ini bukan artinya Tuhan itu ketika kita itu sedang sendiri, ketika kita sedang menderita, ketika kita itu sedang lemah, Tuhan tuh ngasih kita pas-pasan. Enggak. Tetapi di dalam kondisi kita itu menderita, ada hal yang kita itu perlu sadari. Yaitu ketika kita sedang terkungkung dengan masalah, maka kemampuan kita untuk melihat, mata kita untuk memandang itu terbatas kepada satu titik. Yang seringkali yaitu, kapan ini lepas? Kita mau mencari jalan keluarnya di mana? Seperti seorang yang ada di dalam gua yang gelap dan kemudian kita berusaha untuk kemudian menemukan jalan keluar. Kita tidak menikmati apa yang ada di sekeliling kita. Yang menjadi arah perhatian kita cuma adalah mana jalan keluar, mana jalan keluar, mana jalan keluar, dan selesai. Bukankah itu yang juga seringkali kita alami? Nah, di dalam situasi seperti itu, Tuhan mau katakan tetap sebenarnya di sekeliling kita ada begitu banyak berkat dan anugerah yang Dia tetap berikan. Tetapi ketika mata kita cuma memandang kepada satu arah, Tuhan mau katakan, di arah yang kita pandang itu pun Tuhan juga berkati. Tuhan juga berikan penyertaannya. Tuhan juga berikan anugerahnya. Dan Tuhan nyatakan lebih jelas. Dengan tujuan apa? Supaya kita tahu kita tidak berjalan sendiri. Supaya kita semua tahu kita ini tidak melangkah sendirian. Tetapi ada Tuhan yang memimpin, ada Tuhan yang juga memberkati, ada Tuhan yang juga memelihara kehidupan kita. Sehingga kita tuh bisa berkata, I am okay. Meskipun hidup ini tidak okay. Meskipun saya belum ketemu jalan keluarnya. Karena apa? Hal yang aku lihat pun ketika aku mencari jalan keluar dan aku belum menemukannya, di situ pun ada penyertaan dan di situ ada anugerah Tuhan. Dan itulah yang Tuhan katakan, enough. Itu cukup. Berkat-berkat keseharian, penyertaan-penyertaan keseharian yang Tuhan berikan di tengah-tengah situasi yang berat, itu cukup untuk membuat kita tahu Dia ada, Dia peduli, Dia memperhatikan setiap kita. Kosem kan pernah aku ceritain tentang keluargaku kan, papa mamaku yang ya selalu perang, cekcok setiap hari, ribut ini, ribut itu, maki sini, maki situ. Ya itulah keluargaku.
Aku nggak pernah bisa ingat kapan mereka nggak tengkar. Selalu aja tengkar. Setiap hari, setiap ada kesempatan. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Bahkan kadang-kadang aku mungkin ngerasa subuh kali ya. Mereka udah bangun, tengkar lagi. Aku bosan sih. Aku pengen teriak sebenarnya. Aku pengen kabur. Kenapa sih aku harus hidup dalam keluarga yang kayak begini? Setiap hari kok Sam, setiap hari. Bayangin aja gimana bisa tahan. Sampai satu kali bangun pagi, hari itu ya seperti biasa, perang terjadi, ribut sana ribut sini. Aku udah I don't care lah, mereka mau ngapain lah. Aku siap-siap, aku kuliah. Dan di perjalanan itu aku ngerasa capek sekali, capek, benar-benar capek. Dan aku doa. Mungkin gak bisa dibilang doa kali ya, karena aku gak nyebut Tuhan Yesus. Aku gak bilang dalam nama Yesus. Aku cuma ngomong kalimat gini sih, Tuhan, boleh gak sih aku ngerasain tenang satu kali aja. Udah cuma ngomong gitu. Ya itu karena di traffic light juga kan. Setelah itu aku jalan lagi, aku kuliah sampai sore. Ya harus pulang, aku pulang. Tapi hari itu beda. Enggak, Kosem jangan bayangin orang tua aku tiba-tiba pelukan, baikan. Nggak mungkin dia rasanya itu. Tapi hari itu ketika aku pulang, orang tua aku diam, benar-benar diam. Dugaanku sih lagi perang dingin ya. Dan ketika mereka diam ya semuanya diam. Kakakku juga diam, aku juga diam. Sampai makan malam itu terjadi, tetap diam aja. Nggak ada satu orang pun yang ngomong satu kata pun, apapun nggak ada. Bener-bener diam. Sampai malam aku mau tidur, tetap kondisinya sama. Maka ketika baring itu tiba-tiba aku sadar. Ada satu suara berkata-kata dalam hatiku. Ya, kalau saya mau percaya atau enggak, tapi aku benar-benar ngerasa tuh suara ngomong sih. Dia bilang, ini yang kamu perlukan tuh. Sekarang aku berikan buat kamu. Waktu itu benar-benar ketika dengar suara itu aku syok. Karena beneran pada waktu aku sebenarnya doa di pagi itu, ngomong di pagi itu, aku gak punya ekspektasi apapun kok Sam. Aku gak pernah punya bayangan tenang, diam itu, dan damai itu seperti apa. Aku gak pernah punya bayangan. Aku cuma asal ngomong aja karena aku capek, aku lelah. Tapi itu yang Tuhan kasih. Bahkan sesuatu hal yang aku gak pikirin, Tuhan kasih. Dan dari situlah aku jadi ingat kok saya pernah bilang bahwa Tuhan itu peduli. Bahkan tuh urusan-urusan yang remeh dan kecil. Dan waktu itu aku sungguh-sungguh merasa, Tuhan, thank you. Sudah kasih. Ini memang yang aku perlukan. Dan kalau ditanya besoknya gimana, balik lagi sih, perang lagi. Tapi Kosem, pengalaman satu kali itu membekas. Pengalaman itu membuat aku lebih yakin Tuhan memang masih sayang aku. Tuhan memang masih peduli aku. Tuhan masih mau dengar doa-doaku. Dan itu yang buat aku meskipun tetap sedih, kecewa, marah, tapi aku bisa bilang bahwa oke, kalau memang ada Tuhan, aku pasti bisa menjalaninya. Dan yang kedua, teman-temanku sekalian, kapan sih dan bagaimana sih kita tuh bisa berkata I'm okay to not be okay?
Apa yang bisa membuat kita berkata demikian? Kalau kita belajar firman Tuhan mau mengajarkan, yuk kita coba ubah. Hidup ini bukan lagi kita arahkan dan kita buat berbicara tentang diri kita, tapi bicara tentang Tuhan. Karena ketika kita hidup ini kita coba jadikan bicara tentang diri kita, tentang siapa kita, tentang apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Maka tidak heran ketika kita tuh menghadapi situasi yang sukar, kita menghadapi situasi yang sulit, apalagi situasi yang tidak bisa kita ubah, yang justru menunjukkan kita lemah, yang justru menunjukkan kita terbatas, kita akan berkata, it's not my life. Ini bukan hidup yang saya impi-impikan. Saya benci dengan kehidupan yang seperti ini. Dan ketika kita terus mencoba untuk mengubah, kita akan terbentur di sana dan sini. Karena memang hidup ini, ya seperti itu. Hidup ini bukan bicara tentang kita. Tetapi ketika kita mau coba untuk belajar berkata, oke dah, saya mau belajar bukan menjadikan hidup ini sebagai panggung pertunjukan kehebatan saya. Tapi saya mau belajar untuk menyerahkan hidup saya sebagai panggung pertunjukan akan karya Allah. Oh teman-temanku, disitulah kita bisa berkata, I'm okay to not be okay. Maka kita perhatikan firman Tuhan. Setelah Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Lalu Tuhan melanjutkan demikian. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika engkau lemah, justru disitulah aku akan menunjukkan kebesaranku, menopang engkau. Engkau tidak hancur, engkau nggak kemudian layu dan pudar, engkau tetap akan hidup. Tetapi orang itu akan tahu, bukan engkau yang hebat, tetapi kuasakulah yang semakin besar. Dan setelah Tuhan berkata demikian, yang menarik, Paulus langsung meresponi demikian. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Sekali lagi ya, ini Paulus kalau hidup sekarang, Paulus akan berkata, I'm okay Lord, I'm okay to not be okay. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kuat bukan karena aku, bukan panggungku, tetapi panggungnya Allah. Yang menyatakan, yang menopang, yang menolong. Sehingga Tuhanlah yang akan dimuliakan. Tuhanlah yang akan dibesarkan. Rekan-rekanku, kalau kita mencoba untuk mengubah arah fokus hidup kita, ini bukan bicara tentang aku, tapi ini bicara tentang Tuhan. Hidupku bukanlah panggung pertunjukan tentang apa yang aku bisa, tapi justru panggung pertunjukan apa yang Tuhan bisa. Maka rekan-rekanku, kita itu akan terkagum-kagum melihat betapa ajaibnya, betapa besarnya, betapa indahnya yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Hai, namaku Nadia Valerie, biasanya dipanggil Nana. Di tahun 2019 lalu, seorang Nana baru berusia 23 tahun. Aku masih muda, masih aktif, dan ceria. Aku merasa sehat seperti biasanya. Tapi, suatu hari, keadaan berbalik begitu cepat. Aku jatuh sakit dan positif divonis kanker kelenjar getah bening. Saat itu, rasanya seperti langit runtuh bagiku. Aku gak akan bohong. Pada waktu itu, aku sempat merasakan sedih, down, kecewa, dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa Nana Tuhan? Aku mencoba tegar dan menjalani segala prosedurnya satu persatu. Dari operasi sampai dengan kemoterapi. Yang ternyata sangat gak mudah. Rasa gak nyaman dan sakitnya bahkan gak bisa aku jelaskan pakai kata-kata. Ada suatu masa di mana aku tadinya sudah mau menyerah saja. Kanker itu kan rasanya sudah sama seperti vonis mati. Aku pikir, buat apa aku berjuang lagi? Tapi, Tuhan pakai keluarga dan kerabat-kerabat dekatku sebagai pengingat. Di saat aku sudah mau berhenti berjuang, malah orang-orang ini yang melakukan segala sesuatunya bagiku. Berusaha membuat aku tetap semangat, tetap hidup, dan tetap percaya pada rencana Tuhan. Dari mereka,
Nana belajar untuk meneladani Yesus. Seorang Yesus yang harus mengalami berbagai derita sampai disalibkan. Tetapi ia tetap berjuang memenuhi panggilan hidupnya sampai akhir. Dan aku pun memutuskan untuk mencari tahu apa itu panggilan hidup seorang Nana yang sebenarnya. Nana sebelum kanker adalah Nana yang setiap harinya bekerja dan beraktivitas. Tetapi setelah kanker, aku harus banyak berbaring di kasur. Apa yang bisa aku lakukan dari kamarku sendiri untuk memenuhi panggilan Tuhan? Ternyata jawabannya ada di dalam diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tetap menjadi Nana yang apa adanya. Nana yang ekstrovert, Nana yang terbuka dan ceria. Aku pun memutuskan untuk menjadi terbuka dan berbagi soal kesaksian hidupku kepada seluruh dunia. Tak disangka, dari ceritaku, begitu banyak doa dan dukungan yang terus berdatangan. Bahkan dari orang-orang yang gak aku kenal sebelumnya. Dan banyak juga dari mereka yang bercerita bahwa mereka dikuatkan karena cerita perjalanan Nana. Dan mereka menjadi semakin mengenal pribadi Yesus melalui aku. Di situ, aku merasa sangat bersyukur. Perjalanan melawan kanker, menurutku, bukan sekedar masalah kesehatan. Sejujurnya, aku bahkan gak pernah tahu apakah fisik seorang Nana bisa kembali normal seperti semula. Tetapi, terlebih dari apa yang tampak, aku merasa melalui perjalanan ini banyak hal di dalam diriku yang Tuhan ubahkan. Perjalanan ini mengajariku banyak hal. Bagaimana seorang Nana bisa tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah kelemahan dan ketidakpastian dalam hidupku. Nana sebelum kanker memiliki mimpi dan tujuan untuk dirinya sendiri. Dan hari ini, setelah aku terkena kanker, seorang Nana masih punya mimpi dan tujuan. Bahkan terlebih dari tujuan untuk diriku sendiri, seorang Nana sekarang punya mimpi dan tujuan bagi orang lain. Aku rindu, melalui kesaksian hidupku, orang-orang dapat mengenal pribadi Yesus. Penyakit kanker tidak bisa mengambil itu semua dariku. Hidup seorang Nana bisa dicobai dan dirombak sedemikian rupa. Tetapi, setiap harinya aku berdoa agar aku bisa terus hidup sesuai dengan teladan Yesus. Tetapi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Dan rekan-rekanku yang terakhir adalah mari kita mencari makna dan tujuan hidup bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan yang sudah menderita bagi kita. Oh, saya yakin dan percaya teman-temanku, ketika kita itu hidup menderita dan kita tuh tidak tahu kenapa sih ini terjadi, maka kita itu akan mudah menyerah. Maka kita akan berkata, ini nggak bisalah kita jalani seperti ini. Tetapi berbeda kalau kita itu tahu tujuan, kita tahu maknanya. Maka saya percaya penderitaan sebesar dan sesulit apapun, itu akan sanggup untuk kemudian kita melewati dan kuat. Sebagai contoh adalah ketika saya mencoba untuk berolahraga. Awal-awal ketika mencoba untuk push up dengan body sebesar saya ini, push up 2 kali itu sudah membuat nafasnya terengah-engah. 2 kali, bukan 20, bukan 200, 2 kali. Berat. Dan ketika saya baru cuman sekedar tujuan saya adalah, ya coba-cobalah. Masa sih kelihatannya mudah kok gitu-gitu aja. Maka ketika saya coba dan I'm fail, maka waktu itu saya berpikir, sudahlah, nggak usah coba lagi. Ngapain cari susah? Ngapain kemudian harus berjuang keras? Ketika saya tidak melihat ada tujuannya, ketika saya nggak melihat ada maknanya, ya saya menyerah. Tetapi ketika saya sadar bahwa ini saya perlu nih. Apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi, saya jarang untuk kemudian jalan, saya jarang untuk kemudian beraktivitas fisik yang berat. Gitu ya. Kalau saya tidak menjaga tubuh ini, saya tidak menjaga kesehatan saya, maka saya akan mudah sakit.
Apalagi dengan pandemi, adanya COVID-19. Maka saya tahu ini ada tujuan yang baik. Saya tahu apa yang saya lakukan ini bermakna. Maka itu mendorong saya untuk kemudian mencoba lagi. Awalnya 2 kali sulit, lama-lama 2 kali bisa, coba 5 kali, coba 10 kali, coba 20 kali. Keinginan untuk terus-menerus berjalan di dalam penderitaan, seolah-olah, kalau boleh pakai bahasa tema kita kan saya berkata begini, ketika saya itu olahraga, I'm okay, do not be okay. Ini not okay, ini menderita buat fisik saya. Tapi saya bisa berkata, I am okay. Karena saya tahu ada tujuan, ada maknanya. Tapi seperti yang saya katakan di awal teman-teman, saya nggak tahu maknanya ini apa buat masing-masing kita. Saya nggak tahu apa tujuan Tuhan buat masing-masing kita. Dan memang itu bukan bagian saya, bukan porsi saya itu memberitahu. Itu pergumulan kita masing-masing. Pergumulan saya dan pergumulan kita semua. Maka itu saya katakan poinnya adalah mencari makna. Saya bukan katakan inilah maknanya, tapi mencari makna. Dan yang terpenting adalah mencari makna dan tujuan ini bersama dengan Dia Allah yang sudah menderita bagi kita. Yang menjadi penekanan saya itu gini loh. Allah itu menderita bukan sekedar karena Dia pernah menderita, maka sekarang ketika kita menderita, Dia bisa menghibur kita. Saya setuju dan saya pernah mengkhotbahkan topik itu juga. Tetapi yang menjadi fokus dan penekanan saya dalam bagian ini adalah begini. Allah itu menderita bagi kita. Dia itu rela datang ke dalam dunia berinkarnasi, bahkan kemudian melayani di dalam segala penderitaannya, bahkan sampai mati di atas kayu salib, buat kita, karena cinta sama kita. Sehingga itulah yang membuat kita hari ini sadar, kalau Tuhan itu sudah begitu besar cintanya, nyata, jelas. Maka kalau Dia yang cinta, tapi Dia tetap membiarkan kita menghadapi penderitaan dan kesulitan. Pasti penderitaan, kesulitan hidup yang kita tidak sukai ini punya tujuan dan punya maknanya. Dan itulah yang membuat kita harusnya respon kita adalah datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, tunjukkan. Tuhan, nyatakan. Aku mau berjalan setiap hari, mau belajar bersama dengan Engkau di dalam Engkau. Untuk kemudian tahu kenapa Engkau izinkan semua kesulitan, semua penderitaan ini terjadi di dalam kehidupanku. Rekan-rekanku, itulah yang hari ini menjadi undangan bagi setiap kita. Khotbah hari ini tidak akan ditutup dengan sebuah hal bahwa kamu mengalami ini karena ini. Tidak. Khotbah hari ini justru tidak berakhir. Tapi khotbah hari ini harus dilanjutkan. Bukan oleh saya, tapi oleh setiap kita. Bukan di dalam waktu ketika kita khusus belajar firman Tuhan, tetapi di dalam setiap keseharian hidupan kita. Khotbah ini harus kita lanjutkan dengan sebuah komitmen perjalanan bersama dengan Tuhan. Untuk mencari tahu apa tujuannya, apa maknanya. Tuhan izinkan kita menghadapi semua kesulitan itu. Maka hari ini undangan untuk kita adalah yuk kita datang. Yuk kita berserah kepada Tuhan. Yuk kita betul-betul berkata, Tuhan, tanpa Engkau memberitahu aku ingin give up, aku ingin menyerah. Mari kita datang dengan keluhan-keluhan kita. Mari kita datang dengan air mata kita. Dia peduli teman-temanku, karena Dia sayang pada kita. Mari kita datang kepada Dia. Kita berserah kepada Dia. Dan kita berjalan bersama dengan Dia. Dan biarlah penyertaannya, biarlah kasih-Nya yang besar itu terus diberikan bagi kita. Memampukan kita, membuat kita semakin jelas satu hari demi satu hari. Apa yang menjadi tujuan dan maknanya bagi kehidupan kita. Sehingga disitulah ketika ada penyingkapan-penyingkapan yang Tuhan nyatakan, kita akan dimampukan untuk berkata, I'm okay to not be okay. Saya undang setiap kita boleh tundukkan kepala, mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Dan kita mau renungkan bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap,
Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, inilah setiap kami yang menjalani hari-hari kami dengan berat. Menjalani hari-hari yang kami tidak sukai, hidup yang kami tidak dambakan ini. Bahkan hidup yang tidak kami bisa ubah karena kami lemah dan terbatas. Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk kemudian hadir, menyertai, menemani, menopang. Karena hanya topangan dan kasih karunia-Mu itulah yang membuat kami sanggup menjalani. Bukan sekedar sanggup melewati, tetapi kami sanggup menjalani dengan penuh ucapan syukur. Sehingga kami bisa berkata, I'm okay, meskipun hidup kami sedang tidak okay. Tuhan, tolonglah. Ketika mata kami terbatas untuk melihat kasih-Mu, penyertaan-Mu, Tuhan mampukan kami melihat dengan jelas. Sehingga Tuhan di tengah-tengah kami menjalani hari-hari yang pahit, hari-hari yang menekan kami, Tuhan berikan kami kelepasan, Tuhan memberikan kami, Tuhan, kebebasan, Tuhan memberikan kami kelegaan, Tuhan. Mungkin bukan lepas semua dari masalah yang ada. Mungkin bukan selesai penderitaan pergumulan kami. Tapi kami bisa merasakan penghiburan yang cukup, yang kami memang butuhkan saat ini. Tuhan tolong berikan itu. Sehingga Tuhan itulah yang membuat kami tahu, kami sadar, dan kami bisa merasakan Engkau sungguh adalah Allah yang memelihara dan menopang kami. Tuhan, hamba-Mu sungguh berdoa dan menyerahkan rekan-rekan yang sedang bergumul dengan kehidupannya. Tuhan tolonglah, topang mereka. Ketika mereka sudah lelah, Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak lelah untuk menopang mereka. Maka peliharalah, jagailah ya Tuhan. Dan biarlah penyertaan-Mu yang cukup itu, Tuhan, sungguh dirasakan jelas dan sungguh menguatkan setiap kami. Rekan-rekanku sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan biarlah kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih yang sempurna juga yang sudah dinyatakan Yesus Kristus, yang sudah datang ke dalam dunia ini, menyatakan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib bagi setiap kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan bangkit dari kematian. Dan kiranya kasih, pemeliharaan, penguatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menolong setiap kita saat ini, setiap hari, setiap waktu, sampai kita berjumpa Dia di surga kelak. Amin. Rekan-rekanku, meresponi firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Jikalau kondisi teman-teman saat ini ada di dalam situasi seperti yang diceritakan, di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, situasi yang tidak bisa diubah, kita sedang bergumul dengan berat dan tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Kalian ingin kemudian mendengarkan masukan-masukan, tetapi tidak tahu mendapatkan dari mana. Bahkan mungkin sebagian di antara kalian tidak butuh masukan, kalian cuma ingin didengarkan dan didoakan. Teman-temanku, please, jangan simpan sendiri. Teman-teman bisa kontak kepada kami di Pusat Kerohanian melalui direct message yang ada di link berikut ini. Silakan teman-teman kontak kami.
teman-teman bisa tuliskan di sana, atau bahkan teman-teman cuma berikan nomor kontak untuk kami bisa telepon atau bisa video call teman-teman. Sehingga kita bisa saling bercerita, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan. Sehingga di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang tidak mudah ini, teman-teman tahu, kalian tidak sedang berjalan sendiri. Dan bagi rekan-rekan yang memang butuh pelayanan yang lebih, butuh untuk mendapatkan konseling yang lebih kompleks, ada tim dari Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi UK Petra yang juga siap menolong teman-teman. Dan berikut ini adalah link di mana teman-teman bisa menghubungi mereka dan teman-teman bisa mendapatkan berkat Tuhan melalui uluran tangan setiap rekan-rekan di PKBP. Jadi teman-teman, pastikan, ingat, kalian tidak berjalan sendiri. Ada kami yang siap menolong dan melayani kalian semua. Kiranya melalui pelayanan ini, melalui apa yang bisa kami berikan di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, Tuhan memakai kami menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. sampai selama-lamanya. Dimuliakan sampai selama-lamanya. Shalom Petra Nation. Ketemu lagi. Saya sampaikan selamat memasuki semester genap 2020-2021. Situasi saat ini masih tidak mudah, masih sangat sulit. Begitu banyak kesulitan dan tantangan dan bahkan bahaya. Tetapi saya tetap ingin mengajak kita semua mengarahkan pandangan mata kita, fokus kita bukan pada kesulitan, bukan pada bahaya, bukan pada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Tetapi kita mengarahkan fokus pandangan mata kita pada Sang Gembala, pada Tuhan kita. Ya. Mazmur 23 mengingatkan kita, Dia adalah Gembala, takkan kekurangan aku. I shall not want. Dan Dia yang Gembala itu adalah Allah yang transenden, yang kuat, yang luar biasa, yang berdaulat dan menguasai mengendalikan semua alam ciptaan. Saat yang sama, Dia itu juga adalah Allah yang imanen, yang peduli dengan kita, yang hadir dalam hidup kita dan bisa merasakan semua persoalan, tantangan yang kita hadapi. Karenanya, yuk kita menatap menjalani semester genap 2020-2021 bersama dengan Gembala Agung kita. Walaupun dalam lembah kekelaman, kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, karena gadanya dan tongkatnya, dan juga terutama karena kehadirannya, Gembala bersama kita. Selamat memasuki semester genap
2020, 2021 tetap jaga ya dan terapkan protokol kesehatan dengan ketat dan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kebaktian universitas hari ini telah selesai. Kiranya kita semua diberkati melalui setiap pujian dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semangat dan selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Sampai jumpa di kebaktian universitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.